Perkenalkan, namaku Yahya, umurku 23 tahun. Asal Jawa Timur, tepatnya di daerah Nganjuk. Sejak kecil, aku punya kelebihan yang tidak semua orang mau punya. Indra keenam. Aku bisa melihat makhluk yang orang lain tidak bisa. Kadang samar, kadang jelas sekali, tergantung waktunya. Awalnya aku pikir cuma halusinasi, tapi setelah beberapa kali membuktikan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika, aku mulai sadar aku memang melihat lebih banyak dari manusia biasa. Malam itu sekitar pukul 10 lewat. Aku baru saja pulang kerja dari bengkel tempatku biasa lembur. Perut lapar, tapi di jalan utama semua warung sudah tutup. Sampai akhirnya aku melihat satu warung tenda sederhana di pinggiran kota Madiun. Warung itu cuma diterangi lampu bohlam kuning redup, tapi anehnya ramai sekali. Banyak orang duduk, makan dengan lahap, dan dari jauh aroma sambalnya benar-benar menggoda. Mungkin enak banget ya. Sampai rame gini, gumamku sambil parkir motor. Aku duduk di pojok, dekat tiang bambu penyangga tenda. Seorang ibu parubaya datang sambil tersenyum. Tapi entah kenapa, senyumnya terasa aneh. Bibirnya pucat, matanya agak merah. Mau makan apa, Nak? Nasi rawon aja, Bu, sama teh anget. Baik, tunggu sebentar ya. Aku memperhatikan sekitar. Pelanggan ramai, tapi suasananya terasa dingin. Bukan dingin karena angin malam, tapi dingin yang menusuk tulang. Seperti hawa lembab dari tempat yang sudah lama tak dijamah cahaya. Makananku datang. Rawon hitam pekat, aromanya kuat sekali. Aku makan pelan-pelan. Rasanya memang enak, gurih, dagingnya empuk. Tapi ada yang janggal. Setiap kali aku menyendok dagingnya, aku seperti mencium bau besi berkarat. Aku menatap sekeliling lagi. Pelanggan-pelanggan itu, mereka makan tanpa suara. Tak ada yang berbicara. Tak ada suara sendok beradu dengan piring. Hanya suara kunyahan, pelan tapi bersamaan. Aku mulai merasa tidak nyaman. Ku coba alihkan perhatian dengan melihat ke arah dapur kecil di belakang warung. Ada seorang laki-laki, mungkin suami ibu tadi, sedang memasak di wajan besar. Tapi di pojok dapur itu, aku melihat sesuatu. Awalnya aku pikir bayangan, tapi begitu mataku fokus, aku melihatnya jelas. Sesosok makhluk tinggi besar, hampir 2 kali manusia normal, berdiri di sudut dapur. Tubuhnya hitam seperti arang, dengan kepala besar dan lidah panjang berwarna kelabu. Lidah itu menjulur keluar dan menjilat masakan di wajan. Setiap kali lidah itu menyentuh kuah panas, asap mengepul. Tapi bukan asap air mendidih, asap hitam seperti daging terbakar. Dan anehnya, laki-laki yang memasak itu tidak terganggu sama sekali. Seolah tidak sadar bahwa di sebelahnya ada makhluk menjijikkan sedang mencicipi masakannya. Aku tertegun. Jantungku berdegup kencang. Kulit di tengkuk terasa dingin. Dan entah kenapa makhluk itu tiba-tiba menoleh ke arahku. Matanya merah terang. Bukan merah seperti darah, tapi seperti
bara api kecil yang menyala dalam gelap. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Suaranya bergema langsung di kepalaku, bukan lewat telinga. Aku refleks berdiri, hampir menabrak kursi. Aku berjalan cepat ke belakang. Toilet warung itu sempit, hanya berdinding triplek dengan lampu remang. Tapi ketika aku membuka pintu, sesuatu di kaca kecil di atas wastafel membuatku nyaris pingsan. Bayangan makhluk tadi berdiri tepat di belakangku. Ia menunduk dan suaranya berdesis pelan. Mereka semua suka rasa daging manusia. Enak kan? Aku menatap ke cermin. Pelanggan di luar yang tadi makan lahap sekarang tampak berubah. Lewat pantulan kaca, wajah mereka bukan manusia. Kulitnya kehitaman, matanya kosong, dan mereka semua menatap ke arahku. Aku menutup mata dan berlari keluar tanpa menoleh lagi. Aku naik motor sekencang-kencangnya. Udara malam terasa seperti menusuk paru-paru. Tapi saat menatap spion, aku melihat bayangan warung itu tetap di belakang, seperti mengikuti dari jauh. Aku tak berani berhenti sampai rumah kontrakan. Begitu sampai, aku langsung memuntahkan isi perut. Rawon tadi terasa seperti bau daging busuk yang lengket di lidah. Keesokan harinya, aku menceritakan semuanya ke teman kerjaku, Andi, yang juga orang Madiun. Wajahnya langsung berubah pucat. Yahya, warung di pinggir kota, di dekat jembatan kecil itu? Ya, yang rame banget. Astagfirullah, itu warung udah nggak ada dari 2 tahun lalu. Aku terdiam, katanya. Dulu warung itu kebakaran tengah malam. Pemiliknya, sepasang suami istri, dan 5 pelanggan tetap, hangus semua. Waktu ditemukan, katanya di wajan, masih ada daging, tapi bukan daging sapi. Sejak malam itu, aku berjanji tak akan sembarangan mampir makan di tempat asing. Tapi terkadang, waktu aku pulang lembur dan lewat jembatan kecil itu, aku masih bisa melihat lampu bohlam kuning remang di kejauhan. 3 bulan sudah berlalu sejak malam menegangkan di warung pinggir kota itu. Yahya berusaha melupakan semuanya. Ia kini bekerja di sebuah bengkel motor kecil di kawasan Caruban, Madiun. Siang hari sibuk dengan servis motor, malamnya kadang nongkrong bersama rekan-rekannya. Tapi sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Kadang, tanpa alasan, ia merasa bau kuah daging itu kembali tercium. Bau yang dulu keluar dari warung misterius itu. Bau hangus dan amis yang menyengat. Ia tak pernah bisa menjelaskan ke siapapun, termasuk tumon men bengkelnya. Mungkin cuma sugesti, gumamnya setiap kali bau itu muncul. Namun malam itu, sesuatu benar-benar terjadi. Waktu sudah hampir jam 9 malam. Bengkel mulai sepi. Hanya tersisa 2 orang. Yahya dan temannya, Dion, yang sedang membereskan kunci pas di meja kerja. Tiba-tiba terdengar suara khas dari kejauhan. Sate, sate ayam, sate kambing. Suara itu serak, tapi seperti bergema dari 2 arah sekaligus. Aneh dan menggema di antara bangunan kosong sekitar bengkel. Yahya menoleh keluar.
Dari ujung jalan, tampak seorang penjual sate mendorong gerobak. Lampu Petromax di atas gerobaknya berayun-ayun, menebarkan cahaya kekuningan. Asap tipis mengepul dari arang yang masih membara. Enak nih sate malam-malam, kata Yahya sambil berjalan keluar bengkel. Dion tidak terlalu peduli, hanya menoleh sebentar. Yahya, cepat balik ya, kita mau tutup. Yahya mengangguk dan berjalan mendekati penjual itu. Yahya berdiri di depan gerobak sate itu. Penjualnya memakai topi lusuh dan wajahnya tertutup bayangan. Tapi entah kenapa Yahya merasa pernah melihatnya. Gerakan tangannya, cara ia mengipas sate, semuanya terasa familiar. Pak, satenya 1 porsi ya, campur aja. Setengah kambing, setengah ayam. Penjual itu tidak langsung menjawab, hanya menoleh perlahan dan tersenyum samar. Masih suka makan daging, Yahya? Suaranya berat, dalam, dan seolah berasal dari perut, bukan tenggorokan. Yahya terkejut. Loh, kok tahu nama saya? Tapi penjual itu tertawa pelan. Suara tawanya seperti daging yang mendesis di atas bara. Hehe, kamu dulu makan di warung kan? Tubuh Yahya langsung merinding. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia mundur perlahan. Matanya mulai menangkap sesuatu yang janggal. Tangan penjual sate itu panjang sekali, sampai bisa mengambil tusukan dari ujung gerobak tanpa berpindah posisi. Asap sate berubah pekat, berwarna hitam. Bau amis itu muncul lagi. Kali ini lebih kuat. Di dalam bengkel, Dion memperhatikan dari jauh. Dari tempatnya berdiri, tidak ada siapa-siapa di depan. Yahya, hanya Yahya yang tampak, berbicara sendirian di udara kosong. Tangannya bergerak seperti memegang uang. Yahya berlari masuk, panik, tapi begitu menoleh ke dalam bengkel, ia terpaku. Di pojok ruangan ada sebuah gerobak sate tua berwarna merah pudar, masih mengepulkan asap, dan di atas bara arang terlihat potongan daging yang perlahan menggeliat seperti masih hidup. Dari sisi gerobak menetes cairan hitam ke lantai, menimbulkan bau amis dan busuk. Dion, kamu lihat itu enggak? Bisik Yahya. Gemetar. Dion terdiam, matanya kosong. Lalu dengan suara datar ia menjawab, lihat apa Yahya? Enggak ada apa-apa di sini. Yahya sadar, bukan Dion yang bicara. Suaranya berat, serak, dan mengandung gema yang sama seperti penjual sate tadi. Dion perlahan menunduk dan dari tengkuknya menetes darah hitam. Di belakang tubuhnya berdiri sosok besar berwarna legam dengan lidah panjang meneteskan darah dan bara api kecil di ujungnya.